Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Aiza Rahman, Guru Teknik Instalasi Tenaga Listrik di SMKN Negeri 3 Jombang. Merangkai kontrol manual dan otomatis rangkaian forward dan reverse. Lalu, di mana kita bisa melihat penerapan rangkaian ini di dunia nyata? Banyak sekali. Pertama, sistem konveyor. Di pabrik perakitan atau pengemasan, motor 3 pas itu digunakan untuk menjalankan ban berjalan atau konveyor. Dengan kontrol otomatis, konveyor bisa bergerak dan berhenti tepat waktu saat barang sampai di titik tertentu. Peserta didik diharapkan mampu membaca dan memahami proyek yang akan dibuat melalui persamaan input dan keluaran, serta cara kerja program yang akan dibuat. Setelah memahami soal proyek, siswa secara berkelompok mulai untuk menentukan masukan dan keluaran beserta alamatnya sebelum memulai pemrograman Smart Relay. MCB 1 fasa dan 3 fasa, Smart Relay, dan 2 kontaktor. Multimeter analog, tang potong dan tang kombinasi. Tes pen dan obeng. 2 thermal overload relay. Setelah melakukan diskusi, siswa membuat gambar wiring diagram yang telah digambar sebelum melakukan pemrograman di Smart Relay. Perhatikan jalur merah yang mencabangkan fasa ke setiap saklar dan tombol. I1 terhubung ke selektor switch untuk memilih mode operasi. I2 dan I3 masing-masing untuk tombol forward dan reverse. I4 adalah tombol stop sebagai pemutus utama. I5 terhubung ke emergency stop, S, untuk keamanan darurat. I6 dan I8 terhubung ke kontak overload, all, untuk proteksi beban lebih pada motor. Semua perangkat input ini berfungsi mengirimkan sinyal perintah ke dalam program yang telah kita buat. Langkah pertama, kita harus melakukan konfigurasi hardware. Kita pilih tipe Smart Relay yang sesuai dengan yang kita gunakan di panel praktikum. Pastikan jumlah I/O dan tipe tegangannya cocok agar program dapat dikomunikasikan dengan sempurna. Sekarang, layar kerja ladder diagram sudah siap. Sebelum kita menarik garis-garis instruksi, hal utama yang harus kita ingat adalah tabel pengalamatan. Kita akan memanggil alamat I1 sebagai selektor, I2 sebagai forward, hingga Q1 sebagai kontaktor, persis seperti jalur kabel yang sudah kita rakit sebelumnya. Mari kita mulai menyusun logikanya. Setelah logika ladder selesai kita susun, jangan terburu-buru melakukan transfer ke alat. Kita masuk ke tahap simulasi. Di tahap ini, kita akan menguji program secara virtual untuk melihat apakah ada bug atau kesalahan logika. Nah, setelah logika simulasi kita nyatakan aman dan gambar wiring sudah kita pahami sepenuhnya, sekarang tiba saatnya kita mengeksekusi instalasi fisik ke dalam panel kendali. Disinilah ketelitian dan kerapihan kita diuji. Selanjutnya, kita hubungkan perangkat input. Dari terminal fasa, kita distribusikan menuju emergency stop, tombol forward, reverse, hingga stop. Perhatikan pengencangan baut pada tiap terminal, kabel yang kendur atau loose kontak dapat memicu panas berlebih dan menjadi sumber gangguan pada sistem kendali. Kini kita beralih ke sisi output. Jalur dari terminal Q1 dan Q2 kita arahkan menuju koil kontaktor magnetik A1 yang akan menggerakkan motor 3 fasa. Jangan lupa untuk tetap menjaga kerapihan di dalam kabel duct. Panel yang rapi bukan hanya soal estetika, tapi juga standar profesionalisme kerja yang harus kita biasakan sejak dini. Setelah logika simulasi sudah sesuai dengan proyek, sekarang tiba saatnya kita melakukan transfer perintah logika. Kita akan memindahkan baris-baris perintah ladder diagram dari laptop ke dalam memori Smart Relay menggunakan kabel komunikasi yang menghubungkan Smart Relay dengan komputer. Pada software, kita pilih menu transfer, lalu klik Write Program to Module. Perhatikan indikator pada layar, saat ini data sedang dikirim. Pastikan kabel tidak terlepas selama proses ini agar tidak terjadi hilang data pada memori modul. Lampu indikator pada modul mulai berkedip, menandakan perangkat sedang menerima instruksi baru.
Proses ini hanya memakan waktu beberapa detik saja. Setelah muncul notifikasi transfer berhasil, itu artinya smart relay kita sekarang sudah memiliki otak yang siap untuk mengendalikan motor 3 fasa. Transfer selesai. Sekarang adalah momen pembuktian. Seluruh kabel sudah terkoneksi, program sudah di dalam smart relay, dan sekarang kita akan melakukan uji fungsi secara langsung pada panel kendali. Pertama, kita tekan tombol S1. Perhatikan, kontaktor K1 bekerja dan motor berputar ke arah kanan dengan sangat halus. Lampu indikator hijau juga menyala, menandakan sistem beroperasi dalam keadaan normal. Jelaskan yang mode manual dulu. Di mode manual ini, jika kita tekan S1, maka motor akan berjalan ke kanan. Nah, sesuai dengan namanya manual, maka kita perlu mematikannya dengan menggunakan S3 atau stop. Nah, sini S2, kita tekan, motor akan berputar ke kiri. Dan jika ingin mematikan, kita juga harus menekan S3 atau stop. Nah, kita akan coba ke mode otomatis. Di mode otomatis ini, ketika S1 ditekan, motor berputar ke kanan selama 5 detik. Kemudian akan mati selama 2 detik dan berpindah berputar ke kiri selama 5 detik. 2, jika kita tekan, motor akan berputar ke kiri selama 5 detik dan akan mati 2 detik. Nah, setelah mati, motor akan berputar ke kanan selama 5 detik. Ketika emergency ditekan, maka lampu hijau akan berkedip selama setengah detik. Ketika emergency ditekan, maka S1 tidak akan bisa aktif. Maupun S2. Motor kita akan coba. Nah, jika tor aktif, lampu kuning akan berkedip selama 1 detik. Berkedip selama 1 detik. Berbeda dengan emergency. Emergency tadi berkedip hanya setengah detik. Tor ini berkedip 1 detik. Nah, jika tor aktif, maka motor tidak akan berjalan. Dan pembelajaran pada hari ini, sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. SMK bisa, SMK hebat, SMK Negeri 3 Jombang, unggul dan berkualitas.